mohon petunjuk untuk bacaan selawat yang paling afdol dan mutawatir. Ya, kalau bacaan selawat yang paling mulia adalah yang kita baca ketika sholat. Nggak ada lagi yang lebih afdol dari itu. Jadi kalau ada orang ngomong, oh saya punya selawat ini itu, kalau bertanya mana yang lebih afdol, yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sholat, Nabi alaihi wasallam mengatakan, qulu, kalian bacalah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu sholawat yang paling afdol, yang dikenal dengan sholawat Ibrahimiyah. Kenapa paling afdol? Karena Nabi yang ngajarin SAW. Oh ini Ustadz Ana ngajarin, tetap lebih afdol yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Gak mungkin akan datang manusia setelah itu sholawatnya lebih afdol dari sholawat Nabi Muhammad SAW. Gak mungkin. Jadi kalau ada orang yang menganggap sholawat dia lebih mulia daripada sholawat yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, maka itu pendapat yang tidak benar. Apa fadilah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW? Nah, yang pertama, salawat ini bukti cinta dan menumbuhkan cinta. Bukti cinta dan menumbuhkan cinta. Salawat itu bukan untuk acara tertentu, tapi hari-hari kita, waktu-waktu kita isi salawat. Apa fadilahnya? Subhanallah. Nabi SAW pernah sujud syukur. Sujud syukur. Lalu beliau mengatakan kepada Umar bin Khattab, Atani Jibril. Tadi Jibril datang kepada aku, memberi aku kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Anna man shalla alaika salatan wahidatan. Kalau ada orang yang bersalawat kepadamu satu kali, sallallahu alaihi biha ashran, maka Allah akan membalas salawatnya itu dengan 10 salawat dari Allah Azza wa Jalla. Fadilahnya Allah bersalawat buat kita jemaah. Allah Rabbul Alamin. Antum kalau nama antum disebut-sebut sama Bupati Jember, Fulan itu, tanya-tanya Bupati, gimana dengan Fulan? Gimana kalau yang nyebut nama antum Allah Azza wa Jalla? Bukan cuma disebut, tapi Allah bersalawat kepada antum 10 kali. Satu salawat diganti 10 kali. Yang kedua, di antara fadilah salawat itu, kalau kita memperbanyak salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam, hidup ini tidak akan ada kegalauan. Kita sering galau. Bahasa Jawanya apa galau itu? Sumpek, suntuk, bingung gitu. Perbanyak salawat buat Nabi alaihi salatu. Kata Nabi SAW, buat orang yang memperbanyak salawat, tukfahammak, akan hilang segala kegalauan dari jiwamu. Wa yaghfirullahu laka dzambak, dosa-dosamu diampuni. Selesai, antum akan bahagia di dunia dan di akhirat. Dan yang keempat, fadilah salawat itu syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Khususnya salawat setelah azan. Kita baca doa setelah azan, bersalawat kepada Nabi SAW, baca salawat, baca doa, kemudian setelah itu Allah akan berikan syafaat buat Nabi untuk kita insyaallah sallallahu alaihi wasallam. Apakah boleh bersalawat ketika sedang di toilet? Nggak boleh. Jadi toilet itu tempat yang kita tidak boleh mengingat Allah Azza wa Jalla di dalam. Makanya doa masuk toilet. Setelah itu di dalam nggak boleh kita bersalawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Benarkah syirik menyekutukan Allah adalah dosa yang paling besar? Misal, jika memang syirik adalah dosa besar, apabila saya takut berjalan di jalan yang rawan, begal, karena jika melalui jalan tersebut
biasanya akan celaka, sehingga kita melalui jalan tersebut karena kemungkinannya mati. Apakah ketakutan tersebut termasuk syirik? Nah, kalau bicara dosa syirik, kita tahu salah satu, bukan salah satu ya, satu-satunya dosa ini adalah syirik. Nggak bakal diampuni. Walaupun antum sholat 5 waktu, antum haji tiap tahun, kata Allah Azza wa Jalla, la in asyrakta la yahbatanna amruk. Kalau kamu melakukan kesyirikan, maka semua amalanmu batal, gugur. Wala takunanna minal khasirin. Niscaya engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Syirik ini jamaah, menyekutukan Allah Azza wa Jalla, memohon, berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Takut adalah salah satu ibadah yang kita harus peruntukkan untuk Allah Azza wa Jalla. Baik, takut ini macam-macam. Ada takut yang normal. Takut normal ini wajar. Orang takut sama ular, takut digigit sama ular, kemudian mati dia, itu nggak apa-apa. Takut sama singa, wajar, nggak ada masalah. Takut sama begal tadi, itu bukan kesyirikan. Tapi takut dengan sesuatu yang gaib. Sesuatu yang gaib ini contohnya takut sama Nyai Roro Kidul. Antum berangkat ke sana, kita ini jangan macam-macam di sini, nanti bisa kualat. Itu yang tidak boleh. Ketakutan kepada sesuatu yang kita sebenarnya nggak boleh takut sama sesuatu itu. Maka itu yang nanti bisa masuk kepada kesyirikan. Ana ini Ustaz, kalau nggak ngasih sesajen nanti bisa balak turun Ustaz. Nah, antum takut sama-sama sama Allah? Bukan. Sama kekuatan apa? Nggak tahu. Ada kekuatan yang gaib yang antum samakan. Itu yang tidak diperbolehkan. Maaf saya bertanya di luar tema. Ustadz, bagaimana cara saya meyakinkan suami saya agar mau untuk menyekolahkan anak kami di sekolah Islam? Sampai saat ini saya belum berani untuk ngomong ke suami. Suami saya cenderung ingin menyekolahkan ke sekolah biasa. Terima kasih. Ahibatillah, dulu sekolah Islam itu terbelakang. Dulu. Bahkan kalau kita lihat pesantren-pesantren dulu itu, ya banyak yang tidak layak dulu. Anak dulu masuk pesantren biasalah. Kita di pesantren kena penyakit apa? Gatel-gatel itu, kudiken. Terus ya jorok di sebagian pesantren. Itu dulu. Sekolah-sekolah Islam dulu juga banyak yang nggak favorit. Sekarang alhamdulillah. Kalau bicara suami mungkin condong kepada sekolah biasa karena harapannya sekolah itu lebih bagus buat anaknya. Kita sampaikan kepada suami, ngomong suami, Mas, kita kan harus seimbang dunia dan akhirat. Kita kan mengejar imtak dan iptek. Bagaimana iman dan ketakwaan anak-anak ke depan, tapi dia tetap mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau sekolah umum nggak dapat iman sama takwa, cuma dapat ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak orang pinter keblinger. Antum kalau lihat penjara KPK itu isinya orang pinter apa orang bodoh? Coba. Bupati isinya, gubernur, orang-orang pinter. Kenapa? Karena memang imtaknya nggak digarap. Maka perlu ngobrol sama suami dengan bahasa yang baik. Kita ingin anak kita ini tadi menggabungkan antara dapat dunia tapi dapat akhirat juga. Kalau bicara jadi dokter umpamanya, alhamdulillah sekarang banyak kampus-kampus itu memberikan
memberikan apa ya? Memberikan keringanan buat yang hafal Al-Quran untuk masuk tanpa tes ya, Artinya ternyata sudah mulai kampus-kampus itu memikirkan, nih orang yang hafal Quran, ini iman takwanya bener dan IQ-nya juga sehat dia, sehingga bermanfaat ketika dia menjadi orang yang menjadi pemimpin, menjadi pejabat, insya Allah bermanfaat. Artinya ngobrol sama suami, katakan kepada dia, gimana kalau kita dapat dua-duanya, agama dapat, dunia dapat. Tapi kalau umum aja, ya Allah jamaah, kesian anak-anak kita. Dan kalau bicara tugas orang tua terbesar itu adalah mengajak istri dan anak-anaknya menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, kapan waktu yang tepat membaca doa keselamatan di tasyahud akhir? Saat jari telunjuk masih ngacung atau sudah tertutup? Biasanya orang setelah mengatakan innaka hamidum majid, itu jari telunjuknya diturunin. Sedangkan kita masih mau berdoa, dan dianjurkan berdoa di akhir sholat kita, maka tetap jari telunjuk kita berdoa. Jadi menunjuk itu sambil berdoa, mengatakan Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Jadi posisinya kita berdoa masih dengan jari telunjuk kita. Itu ketika sholat. Afwan Ustaz, ana mohon masukannya. Ana memiliki seorang putra usia 6 tahun. Oleh mantan suami, anak ini diberi nama Mesa. Mesa yang diambil dari nama alat musik, yaitu apa ini jemaah? Hadid Mesa, nama sound terbaik. Dan beliau berharap anaknya menjadi pemain musik seperti beliau. Lalu apa yang harus ana lakukan mengganti nama anak itu? Menunggunya dewasa atau memutuskan hal ini sendiri? Anak itu diasuh oleh ana sejak kecil. Berkaitan dengan pemberian nama, pemberian nama ini memang haknya bapak. Bapak memberikan nama kepada anak. Tapi dalam memberikan nama kepada anak itu, kita disuruh memberikan yang terbaik. Yang terbaik. Nama itu ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang dianjurkan. Nggak sembarangan, nama itu doa gitu. Sebagaimana dia ketika memberikan nama, harapannya anaknya jadi pemusik. Kok bukan anaknya jadi alim ulama yang memberikan manfaat kepada umat? Apa manfaatnya menjadi pemusik? Apa yang dia akan berikan kepada negeri dan bangsa ini? Yang mana kita lihat pemusik-pemusik hanya membuat anak muda terlena, membuat mereka lupa dengan kewajiban mereka sebagai hamba Allah Azza wa Jalla. Tinggal dia, kalau nama itu ternyata nama yang nggak dikenal sebenarnya, dan nama itu bisa ya dikasih nama, ditambahin sesuatu yang jadi lebih baik, nama itu diganti nama anak itu. Tapi sekarang siapa yang mengganti? Kalau bapaknya masih peduli sama anaknya, bapaknya tetap, satu hal jamaah, ini buat yang bercerai, nasihat anak buat yang bercerai. Ingat, kalau terjadi perceraian, kemudian ada anak dari pernikahan tersebut, posisi bapak ke anaknya itu tidak berubah sama sekali. Nggak ada mantan bapak, nggak ada mantan anak. Antum jangan sering lihat ini Ustaz mantan bapak anak. Mantan bapak gimana? Nggak ada. Yang ada mantan istri, mantan suami, iya.
Maka tanggung jawab seorang ayah ketika bercerai kepada anaknya itu 100% dia bertanggung jawab atas anaknya. Nafkah buat anaknya, sekolah buat anaknya, pendidikan buat anaknya, full tanggung jawabnya bapak bukan ibu. Walaupun anak itu ikut ibu. Bahkan kalau anak itu ikut ibu plus orang tua ini bapak ini harus ngasih nafkah sama ibunya yang ngerawat anaknya. Jadi jangan berpikir kalau anak ikut ibu ya sudah tanggung jawab ibunya. Ini kesalahan yang banyak terjadi di negeri kita. Sehingga banyak janda-janda yang hidup merana. Karena dia harus bekerja ngasih makan anaknya, suaminya tidak peduli.